Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Pramudi Astuti, NIM 621141908 dari Rombel Dasar-Dasar Kepelatihan Olahraga jam 3 sore. Dengan adanya pembuatan video ini, saya akan mempresentasikan tentang program latihan fisik microcycle untuk Pak Wijaya. Demikian paparan yang akan saya tampilkan, yaitu berdasarkan kasus bernama Pak Wijaya, berusia 28 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tinggi badan 173 cm, berat badan 60 kg, hobi mendengarkan lagu, riwayat kesehatan yang pernah ia alami yaitu dislokasi baut kanan. Goals yang diinginkan Pak Wijaya ini yaitu meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot. Untuk membuat program latihan fisik berdasarkan goals Pak Wijaya, yaitu meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa otot, beberapa aplikasi yang harus dilewati Pak Wijaya, yaitu ada tes pengukuran dan evaluasi, di mana sebelum membuat program latihan microcycle, Pak Wijaya harus mengikuti tes pengukuran dan evaluasi. Tes pengukuran dan evaluasi yang saya ambil untuk Pak Wijaya dengan kasus dislokasi baut kanan, yaitu hand dynamometer, back dynamometer, dan leg dynamometer. Hand dynamometer yaitu merupakan alat yang digunakan untuk melihat kekuatan otot tangan. Kemudian ada back dynamometer. Back dynamometer ini bertujuan untuk mengukur komponen kekuatan otot punggung. Yang terakhir ada leg dynamometer. Alat ini untuk mengukur atau mengetahui kekuatan otot tungkai. Di sini tes pengukuran dan evaluasi untuk Pak Wijaya. Nantinya yang saya program yaitu pada tes ini Pak Wijaya diminta untuk tes dengan alat hand dynamometer, back dynamometer, dan leg dynamometer. Yang nantinya pengukuran tersebut akan dievaluasi seberapa kuat kemampuan atau perkiraan dan pembebanan latihan yang akan bertambah, kira-kira berapa yang akan ditambahkan di dalam program latihan itu, atau yang cocok untuk Pak Wijaya sesuai tes pengukuran dan evaluasi yang sudah dilewati Pak Wijaya. Dan nantinya jika sudah keluar hasil bagus atau tidaknya, saya sebagai seorang pelatih akan menambahkan beberapa beban untuk progres latihan Pak Wijaya ke depannya. Kemudian ada adaptasi fisiologi, adaptasi penyesuaian untuk Pak Wijaya tersebut dengan riwayat yang disebutkan tadi, yaitu dislokasi bahu kanan. Adaptasi yang saya ambil yaitu adaptasi otot rangka pada latihan. Yang pertama ada perubahan pada sistem aerobik, yaitu pertama meningkatkan kandungan mioglobin, meningkatkan oksidasi glikogen, meningkatkan oksidasi lemak. Yang kedua ada perubahan pada sistem anaerob, yang nantinya akan meningkatkan kapasitas sistem ATP sampai PC. Kemudian ada meningkatkan kapasitas glikotik. Yang ketiga ada perubahan relatif pada otot fast twitch dan slow twitch, yang nantinya perubahan ini akan meningkatkan kapasitas aerobik, hipertrofik yang tergantung pada bentuk latihan. Kemudian ada rekam medis untuk Pak Wijaya sendiri, yaitu nama Wijaya,
umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, tinggi badan 173 cm, berat badan 60 kg, riwayat kesehatan yaitu dislokasi bahu kanan. Kemudian gaya pelatih yang saya lakukan yaitu democrating. Mengapa saya mengambil democrating, yaitu di dalam kasus ini klien bernama Pak Wijaya, berumur 28 tahun. Pak Wijaya memiliki riwayat dislokasi bahu kanan yang ingin berkonsultan dengan saya sebagai pelatih untuk meningkatkan status kesehatan di dalam tubuhnya, serta meningkatkan massa otot di dalam tubuhnya setelah tubuhnya rest setelah dislokasi bahu. Dan demikian, saya menerapkan prinsip demokratik itu agar saya dapat mengatur program latihan dengan porsi yang sesuai diinginkan Pak Wijaya. Untuk meningkatkan status kesehatan dan massa otot, dengan adanya riwayat dislokasi bahu kanan, saya memberikan beberapa step latihan yang nantinya saya programkan kepada Pak Wijaya selama kurang lebih 3-10 hari. Pada rangkaian latihan yang saya akan berikan Pak Wijaya setelah beberapa step dilakukan Pak Wijaya, nantinya saya akan berbagai variasi latihan saya masukkan di struktur latihan microcycle tadi. Beberapa kali repetisi, dan apakah sanggup Pak Wijaya mengikuti step-step atau struktur latihan microcycle yang saya buat. Dan nantinya program latihan microcycle ini menjadi tingkatan progresif untuk Pak Wijaya, dengan goals-nya meningkatkan tingkat status kesehatan dan massa ototnya. Kemudian ada prinsip latihan. Prinsip latihan yang saya ambil yaitu prinsip progresif. Prinsip progresif yaitu dalam program latihan ini, Pak Wijaya berumur 28 tahun ini serangkaian latihan dalam kurun waktu 3-10 hari. Dalam step ini, saya menerapkan prinsip latihan progresif, di mana Pak Wijaya meningkatkan status kesehatan dan meningkatkan massa ototnya itu bagaimana. Yang dari kata kunci tersebut, saya sebagai pelatih harus membuat program latihan yang memiliki tahapan atau tingkatan kemampuan yang sesuai dengan Pak Wijaya yang beriwayat dislokasi bahu kanan. Dalam program ini, Pak Wijaya sendiri akan diberikan tingkatan pembebanan secara berangsur setiap minggunya. Dengan itu, saya pun melihat dari tes pengukuran dan evaluasi dari Pak Wijaya, jika kemampuan di dalam diri Pak Wijaya sanggup, saya akan menambahkan pembebanan setidaknya 1-3%. Pembebanan tersebut dirangkai dan diberikan secara berangsur, sesuai kemajuan dan kemampuan Pak Wijaya sendiri dari minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian struktur latihan yang saya buat yaitu pada hari Senin, materi latihan yang saya berikan kepada Pak Wijaya itu warming up atau berupa stretching pemanasan sebanyak 10 menit. Kemudian ada plank. Plank tersebut dilakukan Pak Wijaya sebanyak 30 detik, 2 kali repetisi, plus rest time untuk Pak Wijaya mengatur nafas di dalam tubuhnya. Kemudian untuk cooling down, Pak Wijaya bisa melakukan jalan santai di sekitar rumahnya.
Yang kedua, untuk pelatihan hari Rabu. Jangka waktu untuk pelatihan Pak Wijaya saya pilih 2 hari. Kemudian ada hari Rabu, warming up lagi berupa stretching atau pemanasan sebanyak 10 menit, di mana Pak Wijaya melakukan perenggangan dan melakukan perenggangan otot kanan, otot kiri, kaki, tangan, punggung, dan kemudian melaksanakan plank yang dilakukan hari Senin sebanyak 30 detik, 2 kali repetisi, dan rest time. Kemudian ada bersepeda. Setelah plank dilaksanakan dan istirahat yang disanggupi Pak Wijaya nantinya dianjurkan untuk melakukan bersepeda sebanyak 10 menit. Pak Wijaya akan bersepeda 10 menit, entah itu mengelilingi lapangan sepak bola, di sekitar halaman rumahnya, sekitar kompleknya, yang nantinya 10 menit itu program latihan Pak Wijaya untuk meningkatkan status kesehatannya dan meningkatkan massa ototnya. Kemudian ada cooling down, berupa jalan santai lagi di sekitar rumahnya atau berjalan santai di halaman rumahnya, kompleknya. Dan latihan ketika di minggu pertama, saya memilih hari Jumat, yaitu warming up lagi, berupa stretching pemanasan perenggangan otot tangan, kaki, kepala, kemudian melaksanakan plank sebanyak 30 detik, 2 kali repetisi, plus rest time, kemudian bersepeda lagi, jika itu meningkatkan massa ototnya, saya letakkan di minggu kedua pembebanan latihan secara bertahap lagi. Kemudian setelah bersepeda, Pak Wijaya melakukan cooling down berupa jalan santai di teras rumahnya masing-masing. Setelah Pak Wijaya melakukan program latihan microcycle di minggu pertama, nantinya Pak Wijaya akan melakukan pemrograman latihan microcycle di minggu kedua, yaitu saya letakkan di hari Selasa. Beberapa materi latihan yang dilakukan Pak Wijaya yaitu warming up berupa stretching atau pemanasan. Pak Wijaya melakukan pemanasan dan jogging gabungan berdurasi selama 10 menit. Di mana setelah melakukan pemanasan dan jogging, nantinya Pak Wijaya akan melakukan push up dan sit up. Push up dan sit up yang dilakukan Pak Wijaya tersebut berdurasi sebanyak 1 menit, 2 kali repetisi, dan rest time. Kemudian setelah melakukan push up dan sit up, Pak Wijaya akan melakukan cooling down berupa jalan santai di teras rumahnya. Kemudian ada hari kedua, yaitu hari Kamis, Pak Wijaya melakukan warming up lagi berupa stretching atau pemanasan serta jogging untuk kekuatan massa ototnya dan meningkatkan status kesehatan di dalam dirinya. Kemudian Pak Wijaya sendiri melakukan push up dan sit up dengan durasi 1 menit, 2 kali repetisi serta rest time. Pak Wijaya melakukan push up sit up itu bertujuan meningkatkan massa ototnya di dalam dirinya. Setelah melakukan push up dan sit up, Pak Wijaya sendiri melakukan cooling down untuk merelaksasi otot di dalam tubuhnya, yaitu berupa jalan santai di dalam atau berjalan santai di daerah komplek latihannya.
Kemudian di hari Sabtu, Pak Wijaya sendiri melakukan warming up lagi berupa stretching dan pemanasan. Apapun stretching pemanasan yang dilakukan Pak Wijaya, yang penting stretching dan pemanasan yang dilakukan Pak Wijaya memenuhi struktur latihan yang dia inginkan. Kemudian setelah stretching, Pak Wijaya bisa melakukan jogging dengan gabungan warming up tadi dan jogging sebanyak 10 menit. Kemudian Pak Wijaya sendiri melakukan push up dan sit up sebanyak 1 menit 2 kali repetisi plus rest time. Nah, rest time tersebut berapa sih rest time yang dilakukan Pak Wijaya? Kurang lebih 3 sampai 5 menit. Kemudian Pak Wijaya bisa melakukan cooling down berupa jalan santai di teras rumah dengan perenggangan otot kanan, otot kaki. Setelah melaksanakan program latihan di minggu pertama dan minggu kedua, saya sebagai pelatih dari Pak Wijaya yang berumur 28 tahun dengan riwayat dislokasi bahu kanan, saya berkeinginan Pak Wijaya akan totalitas dengan program latihan yang saya buatkan. Dan Pak Wijaya sendiri merasakan progresif peningkatan massa ototnya dan status kesehatan di dalam tubuhnya. Untuk program latihan yang saya paparkan tadi, cukup sekian. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.